Sebagian besar kita mengetahui bahwa Swiss identik dengan coklat dan pegunungan Alpen. Selain itu, masih ada fakta menarik lain dari Swiss. Swiss memiliki industri bank yang unik. Bank di Swiss terkenal dengan netralitas dan kerahasiaannya. Namun, netralitas dan kerahasiaan itu bagai dua sisi koin. Terdapat sisi gelap di dalamnya, meskipun salah satunya sangat positif bagi nasabah. Pada Perang Dunia II, Jerman menggunakan Bank Swiss untuk melanjutkan upaya perang. Sampai pada akhir Perang Dunia II, terungkap bahwa kerakusan Bank Swiss dalam mengelola simpanan nasabahnya. Tidak seperti negara Eropa lainnya yang terobsesi dengan ekspansi wilayah, Swiss negara yang memiliki kepekaan yang tajam untuk kekuatan ekonomi. Oleh karenanya, sejak dahulu, Swiss terus mengembangkan kerahasiaan perbankan untuk melindungi anonimitas nasabahnya. Dalam situasi geopolitiknya, kebijakan Swiss ini sangat masuk akal karena negara ini juga mengambil kebijakan netralitas senjata dalam upaya melindungi diri dan bank-banknya. Swiss tidak pernah ikut campur konflik negara lain dan menghindari aliansi militer. Swiss telah memegang kebijakan ini setelah Perang Kekalahan Napoleon pada tahun 1815. Saat Perang Dunia II terjadi dan Swiss dikepung oleh negara poros dan sekutu, dalam mempertahankan dirinya, Swiss mengerahkan 1 juta tentara untuk menghindari invasi. Swiss juga menutup jalur udara maupun darat untuk Amerika, Inggris, dan Jerman. Siapapun yang kedapatan melanggar kebijakan ini akan ditempatkan di kamp interniran Swiss. Pada saat itu, Swiss dipuji atas netralitasnya dalam perang, namun tidak ketika membicarakan tentang operasional bank dan bisnis negaranya. Swiss menerima bentuk kerjasama simpanan dari siapapun, termasuk Nazi Jerman. Setelah reparasi untuk Perang Dunia Pertama selesai, Jerman berjuang untuk membayar hutangnya sampai Adolf Hitler memimpin pada tahun 1933 dan membatalkan pembayaran hutang Jerman. Rencana Hitler adalah penjarahan terorganisir kepada individu maupun negara yang ia invasi. Hitler membuat kebijakan The Kansach atau Art Protection. Kebijakan tersebut adalah menyita hasil karya atau lukisan dan akan dikembalikan setelah perang selesai. Namun, nilai karya seni yang ia bawa sangat tinggi, sehingga karya seni itu tidak pernah dikembalikan dan dijadikan sebagai modal perang. Diperkirakan, emas senilai lebih dari 550 juta dolar dijarah dari cadangan negara Belanda, Belgia, dan Austria. Selain menjarah karya seni dan emas, Hitler dan pasukannya menjarah perak yang tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya. Memiliki banyak karya seni tidak ada artinya bila tidak mampu membeli apapun, pikir Hitler. Lalu ia berbisnis dengan negara-negara netral yang masih mau berbisnis dengan Nazi Jerman, yaitu Swiss. Pada 1940, penjarahan Hitler semakin brutal. Ia tidak hanya menjarah bank, namun juga merampas kekayaan Yahudi. Tindakan keji Hitler terhadap Yahudi tidak meruntuhkan sikap netral Swiss dalam berbisnis dengan Nazi. Bahkan, Swiss akan tutup mata dan telinga atas kecaman dari seluruh dunia. Tindakan Swiss yang diklaim pro-Nazi adalah dengan mengusir orang Yahudi yang ada di perbatasan. Selain itu, salah satu perusahaan Swiss bernama Novartis mengganti beberapa orang Yahudi yang menjabat dengan orang Jerman. Bahkan pada tahun 1938, Kepala Kepolisian Swiss meminta paspor orang Yahudi ditandai dengan huruf J, sehingga Swiss dapat dengan mudah mengenali dan menolak orang Yahudi masuk, tanpa lupa untuk merampok emas yang mereka bawa. Sebagian besar warga sipil Swiss tidak mengetahui apa yang terjadi antara Jerman, Yahudi, dan Swiss. Namun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti pengusaha, perbankan, dan pemerintah tidak dapat menutup matanya. Setelah perang selesai, pada tahun 1945, perhatian dunia tertarik dengan berangkas pribadi terkenal di pegunungan Alpen. Pasukan sekutu yang mengatasnamakan dirinya sebagai korban yaitu Yahudi, menuntut bank-bank Swiss mengembalikan emas yang disimpan. Akhirnya, melalui perjanjian Washington pada 1946, Swiss mengembalikan 60 juta dolar
kepada para korban dan keluarga setahun setelah perang selesai. Pada 1962, Undang-undang baru membuat peraturan tentang identifikasi rekening bank tidak aktif di industri perbankan Swiss. Undang-undang tersebut dibuat agar dapat mengembalikan dana yang tersimpan, namun hanya dapat teridentifikasi sekitar 15 juta dolar. Dewan Yahudi Dunia pada tahun 1996 membentuk komite untuk menyelidiki bank yang ada di Swiss. Setelah 2 tahun melakukan penyelidikan, tercatat bahwa Nazi Jerman menyimpan 100 ton emas di Swiss. Namun hanya 4 ton yang dapat ditemukan dan dikembalikan. Dewan Yahudi Dunia yang saat itu dipimpin oleh Edgar Bronfman menggugat bank dan perusahaan Swiss yang berkontribusi dalam penjarahan orang Yahudi dengan Jerman. Bronfman menuntut Swiss sebesar 1,20 miliar untuk segera dikembalikan kepada para korban. Namun, hanya setengahnya saja yang dapat dikembalikan. Bank Swiss mengklaim bahwa tidak memiliki data pasti jumlah emas yang disimpan Nazi Jerman. Netralitas yang diterapkan Swiss tampaknya tidak membuat negara tersebut terhindar dari masalah. Hingga tahun 2019, Bank Swiss mengamankan 25% aset lintas batas dunia dan memiliki aset sebesar 6,5 triliun dolar.